Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Afika Shanti Rahmani, biasa dipanggil Ibu Afik. Ibu mengajar pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Oke, disimak ya. Jadi, Ibu akan menjabarkan tujuan pembelajaran dari bab 1 ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang keempat, peserta didik dapat mengkonversi satuan dalam SI atau Sistem Internasional. Nah, selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya maupun alat ukurnya. Nah, selanjutnya, peserta didik juga dapat menjelaskan pengertian besaran turunan dan menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya dan alat ukurnya. Nah, sebelumnya mari kita simak pengertian-pengertian dari sains. Nah, ini pengertian dari sains ataupun IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Pemanfaatan sains sendiri itu bisa kita gunakan sebagai pengamatan tingkah laku hewan, untuk pergerakan benda ataupun fenomena alam seperti gunung meletus, gempa bumi, longsor, banjir, dan lain-lain. Nah, sikap-sikap ilmiah yang harus kita miliki adalah rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya, objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Nah, lanjut kita ke metode ilmiah. Metode ilmiah yang pertama, kita harus merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, kita menyusun kerangka berpikir. Setelah itu, kita mengajukan hipotesis ataupun dugaan, kemudian merancang percobaan, kemudian melakukan percobaan, mencatat data-data hasil dari percobaan, kemudian menganalisis data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari percobaan tersebut. Lanjut, nah ini keterampilan sains yang harus kita miliki. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, mengajukan dugaan ataupun hipotesis. Yang ketiga, mengklarifikasikan. Nah, selanjutnya, kita dapat mengukur, mengolah data, dan mengkomunikasikannya. Selanjutnya, ini adalah definisi dari pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Ini besaran. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Ingat ya, besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Oke. Nah, Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Nah, contohnya, kita mempunyai kalimat seperti ini. Panjang meja 1,5 meter. Nah, dari sini kita tahu bahwa pengukuran yang kita lakukan adalah kita mengukur panjang meja. Besarannya itu 1,5 karena besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Artinya besaran di sini 1,5 dan satuannya, acuannya digunakan dalam pengukuran yaitu di sini meter. Jadi pengukurannya itu panjang meja, besarannya itu 1,5 dan satuannya itu meter. Seperti itu ya. Kemudian selain besaran, kita akan mempelajari tentang satuan. Nah, tadi satuan itu ada dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan angka yang sama atau pengukuran yang sama. Kalau satuan tidak baku, itu bila dilakukan oleh orang lain maupun kita, itu tidak akan menemukan hasil yang sama atau pengukuran yang sama. Contohnya, satuan baku di sini
ada meter, kilogram, ataupun sekon atau detik ya. Nah, satuan tidak baku contohnya jengkal, depa, hasta, langkah kaki, ataupun tombak. Nah, contohnya satuan baku jika kita menghitung buku ini, panjang buku ini menggunakan penggaris ataupun yang satuannya cm, ibu mengukur panjang ini misalkan 15 cm dari penggaris. Coba kalian hitung menggunakan penggaris juga. Otomatis kita akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama seperti itu. Kalau kita mengukur menggunakan satuan tidak baku atau misalkan kita mengukur jengkal, ibu akan menjengkal buku ini, ibu menghasilkan 1,5 jengkal. Sedangkan orang-orang lain yang mengukur buku ini bisa menghasilkan 1 jengkal saja atau bahkan bisa 2 jengkal. Seperti itu, karena ukuran tangan manusia itu berbeda-beda. Seperti itu, paham ya? Jadi, satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Kalau tidak baku, itu akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Seperti itu, paham ya? Lanjut, kita ke besaran pokok. Nah, besaran dalam fisika itu ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, besaran pokok ini ada 7 di sini. Yang pertama ada panjang, besarannya panjang, satuannya menggunakan meter, simbolnya M, ya. Yang kedua, besarannya itu massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu, besarannya waktu, satuannya sekon, simbolnya S. Nah, ini besarannya kuat arus listrik, satuannya ampere atau simbolnya A. Selanjutnya, besarannya suhu, satuannya Kelvin, simbolnya K. Lanjut, yang keenam, besarannya jumlah zat, satuannya itu mol, simbolnya N. Yang ketujuh, besarannya itu intensitas cahaya, satuannya itu kandela, simbolnya itu CD. Oke, jadi besaran pokok di sini ada 7 besaran. Nah, dalam masing-masing besaran itu terdapat alat ukurnya, alat untuk mengukur besaran-besaran tersebut. Nah, ini alat untuk mengukur panjang itu bisa kita ukur menggunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekro. Alat untuk mengukur massa ataupun berat itu kita bisa gunakan neraca Ohaus, neraca sama lengan, neraca 4 lengan, neraca pegas, dan neraca digital. Yang belum tahu apa itu neraca adalah timbangan, guys. Nah, lanjut, kita ke alat untuk mengukur waktu. Sehari-hari kita melihat waktu itu menggunakan apa? Menggunakan jam tangan kan? Ataupun arloji. Nah, gitu. Nah, alat ukur waktu di sini itu ada, kita bisa menggunakan jam matahari, arloji ataupun jam tangan, jam dinding maupun stopwatch. Nah, lanjut kita ke alat ukur suhu. Alat ukur suhu, alat untuk mengukur suhu itu kita gunakan termometer. Biasa kalian mengukur suhu temperatur, misalnya kalian panas, itu biasanya akan diukur menggunakan termometer. Nah, setelah besaran pokok ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang pertama itu ada luas. Luas ini diturunkan dari besaran panjang. Nah, luas ini satuannya meter persegi. Ada pangkat 2-nya di sini. Pangkat 2 ini artinya dibacanya itu persegi. Yang kedua ada volume. Volume ini juga diturunkan dari besaran panjang. Nah, satuannya itu meter kubik. Pangkat 3. Pangkat 3 di sini disebut atau diucapkan dengan kubik. Seperti itu. Selanjutnya ada besaran
massa jenis. Massa jenis ini diturunkan dari besaran panjang dan besaran massa gitu. Nah, satuannya itu kilogram per meter kubik. Nah, ini. Kemudian kecepatan juga diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Jadi kita temukan satuannya itu meter per sekon. Sekon itu detik ya, jadi bisa kita sebut juga meter per detik. Percepatan ini juga diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Seperti itu. Jadi bisa kita temukan satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian ada gaya. Gaya diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu. Jadi bisa kita temukan satuannya kilogram kali meter per sekon persegi. Seperti itu. Nah, usaha ini satuannya kilogram meter persegi per sekon persegi. Terus daya satuannya kilogram kali meter persegi per sekon kubik. Terus tekanan itu satuannya Newton per meter persegi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang satuan sistem internasional. Nah, satuan sistem internasional biasanya kita menggunakan meter ya. Jadi ini satuan pokok panjang. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang tangga ini ya. Nah, ini tangga satuan dari satuan panjang. Yang pertama km itu kilometer, hm itu hektometer, DAM itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, mm itu milimeter. Nah, kalau kalian mau menghafal, bisa juga menggunakan singkatan kambing hitam dalam mobil, dia mah cuma main-main. Seperti itu. Oke, nah cara menggunakan tangga ini, tangga satuan panjang ini, itu kalau turun satu tangga dikalikan 10. Nah, kalau naik satu tangga dibagi 10. Jadi kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Contohnya, ini misalnya kita mau turun 2 tangga, artinya kita kalikan, karena dia turun dikalikan. Nah, kita kalikan 2 tangga nih. 2 tangga itu 100 dikali 100. Karena kalau satu tangganya 10, kalau 2 tangga itu pasti 100. Kalau 3 tangga itu 1000. Nah, 4 tangga 10.000, 5 tangga itu 4 tangga itu 10.000 tadi, 5 tangga itu 100.000, 6 tangga itu 1 juta. Seperti itu ya. Nih, contoh di sini ada 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Benar atau enggak nih? 1 kilometer, 1 kilometer berapa meter? Kita hitung kilometer ke meter ini turun atau naik? Kilometer ke meter nih, 1, 2, 3, dia turun. Nah, turunnya ini turun 3 tangga. Nah, karena dia turun 3 tangga, artinya dikalikan, kalau 3 tadi dikali 1000. Jadi 1 dikali 1000 itu artinya 1000 meter. Atau cara mudahnya, kalau turun 1 itu tinggal tambahkan nolnya 1. Kalau turunnya 2 itu kita tambahkan nolnya 2. Gitu ya. Nah, contoh lagi nih di sini 3 hektometer itu sama dengan titik-titik desimeter. Jadi 3 hektometer ini berapa desimeter sih? Gitu. Pertama, kita harus ada di hektometer terlebih dahulu nih. Hektometer sini dulu nih kita tadinya. Nah, kita mau ke dm ataupun desimeter. Turun atau naik? Nah, kesini kan ya dm nih. Itu turun kan? Nah, karena turun otomatis dikali. Tapi dia turun berapa tangga? Kita lihat. 1, 2, 3. Berarti dia turun 3 tangga.
Karena turunnya 3 tangga, itu artinya dikalikan 1000. Nah, tadi karena ini hektometernya itu 3 kan nih, 3 hektometer, berarti 3 dikali 1000 atau 3000. Seperti itu. Paham ya? Lanjut. Nah, kita lanjut ke satuan massa. Satuan massa ini hampir sama dengan satuan panjang. Bedanya, kalau satuan panjang itu dia menggunakan meter, satuan massa ini dia menggunakan gram. Seperti itu ya. Jadi kalau di panjang itu kilometer, kalau di massa ini kilogram. Jadi ini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, cara menghitungnya pun sama. Kalau turun 1 itu tinggal dikalikan 10. Kalau naik 1 itu tinggal dibagi 10. Seperti itu. Jadi kalau tadi naiknya 2 tangga, turunnya 2 tangga, itu berarti dikali 100. Tapi dalam satuan massa ini, selain ada kilogram sampai miligram, itu ada juga yang namanya ton, kuintal, gitu ya, ons gitu. Nah, ini 1 ton ini sama dengan 1000 kilogram. 1000 kilogram ya, 1 kuintal ini sama aja kayak 100 kilogram. Seperti itu ya. Lanjut. Contohnya, kita mau menghitung 4000 dekagram itu sama dengan berapa kilogram. Nah, tadinya kita ada di sini nih, 4000 dekagram. Tadi kita ada di sini, dekagram. Kita mau menghitung 4000 dekagram ini berapa kilogram. Nah, kilogram dari dekagram ke kilogram, itu dia naik kan? Naik ya, bukan turun. Naik 2. Kalau naik, otomatis tadi dibagi ya. Karena dia naiknya 2, pasti dibagi 100 gitu. Tadi kan kalau naiknya 1 dibagi 10. Jadi kalau naiknya 2 ini dibagi 100. Jadi tinggal 4000 dibagi 100 sama dengan 40. Jadi 4000 dekagram ini sama dengan 40 kilogram. Paham ya? Oke. Sekarang kita ke satuan waktu. Nah, satuan waktu di sini ada 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Gitu. Nah, contohnya 2 jam itu sama dengan berapa menit sih? Nah, karena 1 jam itu 60 menit, otomatis kalau 2 jam ini tinggal 2 dikalikan dengan 60. Jadi 120 menit. Nah, sampai sini paham? Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga materinya bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Dadah!